Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya. Peristiwa-peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi. Kalau tadi sebelumnya, nah sekarang yang bersamaan dengan tampilnya Al-Mahdi. Ini kita menggunakan langsung hadis yang sangat terkenal riwayat Abu Daud mengenai kemunculan Al-Mahdi. Yakunu ikhtilafun 'inda mauti khalifah. Artinya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ulama-ulama hadis tertentu dengan hadis ini berkesimpulan sebelum Al-Mahdi muncul berarti ada khilafah, karena hadisnya bunyinya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah lari menuju ke Mekah, ya. Ini muqaddimah sebelum Al-Mahdi dibaiat di Mekah. Tetapi kalau kata Syekh Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, dia bilang, oh tidak mesti begitu maknanya. Mari kita lihat secara bahasa. Secara bahasa di sini kata khalifah pakai alif lam di depannya atau enggak pakai? Jadi bukan al-khalifah ya, tetapi khalifah. Nah ini secara bahasa maknanya beda. Kalau pakai alif lam itu namanya definite article, ma'rifah istilahnya. Kalau enggak pakai alif lam namanya indefinite article, nakirah. Nah kalau dia pakai alif lam itu artinya seorang khalifah yang sudah definit menjadi khalifah seluruh umat Islam. Tapi kalau nggak pakai alif lam, boleh jadi sebagian umat Islam meyakini dia khalifah, tetapi yang lain nggak meyakininya. Nah menurut Al-Mubayyad, semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki khilafah, semua negeri-negeri kaum muslimin itu menjadi negeri-negeri yang menanggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi kehidupan. Tapi ada kecualinya. Di antara kecualinya adalah negara kerajaan Arab Saudi. Kan Arab Saudi masih terang-terangan mengatakan bahwa fondasi bernegaranya adalah Quran dan Sunnah, ya toh? Gitu. Nah karenanya sebagian warga Saudi sampai sekarang raja itu dipandang sebagai khalifah. Gitu. Dan memang ini menjadi kelop karena Al-Mahdi akan dibaiatnya di kota apa? Di kota Mekah, yang Mekah itu masuk ke dalam wilayah negara mana? KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Begitu. Makanya semua pengamat akhir zaman, setiap raja Saudi meninggal pasti mengamati kira-kira apa yang timbul di Saudi. Kalau timbul chaos, timbul dispute, timbul perselisihan, dikhawatirkan ini jadwal Al-Mahdi bakal muncul. Raja Saudi sebelum sekarang, sebelum Salman namanya siapa? Raja Abdullah, ya. Begitu dia meninggal, ya, orang-orang yang peduli akhir zaman memperhatikan bagaimana kejadian yang berlangsung selanjutnya. Ternyata perpindahan kekuasaan dari Raja Abdullah ke Raja Salman sangat mulus sekali. Berarti belum jadwalnya Al-Mahdi muncul. Tapi sekarang ada langkah-langkah yang dikerjakan oleh Raja Salman yang membuat kemungkinan dispute di Saudi ini menjadi besar. Raja Saudi telah menyingkirkan putra mahkota yang adalah adik-adiknya, ada dua orang adiknya yang masih hidup, tapi adik dari lain ibu ya. Cuma kan di Saudi itu biasanya kalau rajanya meninggal, sebelum nengok ke anak atau keponakan, nengok ke adik dulu, baru adiknya berikutnya yang menggantikan. Nah ini dua adiknya ini tadinya putra mahkota disingkirkan, diangkatlah anaknya, inisialnya MBS, Muhammad bin Salman, sebagai putra mahkota berikutnya. Dan begitu MBS dikasih kekuasaan yang besar, termasuk jadi ketua KPK-nya Saudi, langsung dia tangkepin pangeran-pangeran tertentu, menteri-menteri tertentu, mantan menteri tertentu, termasuk orang terkaya se-Timur Tengah, Walid bin Talal, yang juga keluarga kerajaan. Bisa Anda bayangkan nggak? Kalau tiba-tiba Raja Salman meninggal, Muhammad bin Salman langsung naik, apa iya adik-adiknya Raja Salman yang tersingkirkan itu akan tinggal diam? Apa iya kemudian yang ditangkap-tangkepin itu pangeran-pangeran itu akan tinggal diam? Nah ini yang menyebabkan kita harus khawatir. Ya, kalau dalam waktu dekat ini Raja Salman meninggal, jangan-jangan ya. Itu kalau kita khawatir tentang kondisi yang bakal terjadi. Tapi kalau kita sangat merindukan Al-Mahdi, moga-moga gitu. Ya kan? Tinggal mana pilihan bahasanya saja terkait dengan kesiapan kita. Nah, jadi kita lanjutkan lagi hadis ini. Akan terjadi perselisihan saat matinya seorang khalifah. Kemudian seorang laki-laki yaitu Al-Mahdi keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Jadi dalam kondisi political, social, economical dispute itu, seorang laki-laki lari dari Madinah ke Mekah. Kenapa dia lari? Kita nggak tahu. Boleh jadi dia ada kaitan dengan keluarga kerajaan juga, boleh jadi.
Boleh jadi juga dia DPO, ya, daftar pencarian orang. Pokoknya dia merasa nggak aman, dia perlu pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada ayat bunyinya man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Ya, dan memang kaidah aturan Islam adalah kalau ada seorang laki-laki dalam kondisi sulit, punya problem, dikejar-kejar orang, dia lari ke Masjidil Haram, nggak boleh disentuh. Gitu. Nah, larilah laki-laki ini ke Mekah. Ternyata sampai di Mekah, orang-orang sebagian penduduk dari Mekah itu, ya, beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun laki-laki itu tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya di suatu tempat antara rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Jadi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim ini, di depan pintu Multazam ini akan terjadi pembaiatan paksa Al-Mahdi. Gitu. Pertanyaan, kenapa mesti dipaksa? Ada dua analisa. Al-Mahdi itu dibaiat paksa karena Al-Mahdi ciri orang beriman yang sejati, nggak punya ambisi kepemimpinan, kekuasaan, nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, Pak, nggak layak jadi pemimpin, muncul wajahnya di semua tiang listrik, gitu, di pohon-pohon, sampai di dinding masjid, gitu. Nah, Al-Mahdi nggak gitu. Al-Mahdi udah ada sekumpulan orang mau baiat, dia nggak nolak dia. Nah, analisa kedua, Al-Mahdi tidak harus dibaiat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Loh, kenapa Allah bikin skenario yang seperti itu? Karena Allah ingin memelihara Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi sudah tahu jauh-jauh hari dirinya Al-Mahdi, orang lain juga bisa tahu. Kalau orang lain bisa tahu, musuh Islam bisa tahu. Kalau musuh Islam sudah tahu Al-Mahdi yang mana, tentu jauh-jauh hari akan diapakan? Akan dibunuh, assassinate. Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya Al-Mahdi dibaiat dengan paksaan. Siapa yang membaiat dia? Yang membaiat dia sejumlah orang yang kata Nabi seperti jumlah pasukan perang Badar, 313 orang. Ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Ciri-cirinya, mereka, ya, satu kaum akan berlindung di rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, tidak punya jumlah yang signifikan, dan tidak bersenjata. Jadi ciri 313 orang itu, Pak, satu, dia nggak punya proteksi, imunitas, pelindung, dalam arti dia bukan pejabat tinggi, dia bukan kepala negara, dia bukan panglima militer negara tertentu, tidak. Mereka orang biasa, orang-orang soleh, orang-orang alim, ya, di zaman itu. Bahkan di antara mereka ada 7 orang alim yang memang sangat mengerti gitu tentang siapa ini Al-Mahdi. Gitu. Terus yang kedua, ciri mereka nggak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan nggak sampai 1000 orang, Pak, bahkan nggak sampai 500 orang. Berani membaiat seorang laki-laki di tengah-tengah chaos politik yang sedang berlangsung. Ini pasti punya keberanian luar biasa, ya. Tapi uniknya sambil berani, yang ketiga ciri mereka nggak bersenjata. Jadi mereka bukan kombatan. Mereka bukan orang-orang yang bahkan sudah pergi ke medan perang. Masya Allah, ini orang-orang pilihan Allah, ya, untuk ditakdirkan memainkan peranan, menunjuk seorang laki-laki atas pilihan Allah juga, ya, untuk menjadi pemimpin umat. Nah, Al-Mahdi dibaiat paksa, dia tidak siap. Karenanya akan terjadi sesuatu lagi. Apa yang terjadi? Ada hadis bunyinya begini. Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, yaitu ahlul bait, yang Allah perbaiki islah keadaannya dalam semalam. Jadi Al-Mahdi dibaiat pada hari itu, dia bingung, bagaimana ini? Dia nggak siap. Malam harinya tiba-tiba sama Allah, entah dengan cara apa, diislah. Esok harinya tampil sebagai pemimpin yang mumpuni, yang handal. Kira-kira Allah sanggup nggak bikin yang seperti itu? Ya sanggup lah. Huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya Al-Mahdi nggak perlu ikut Lemhanas, nggak perlu ikut training ISQ, nggak perlu. Ya, dalam semalam tiba-tiba disiapkan sama Allah Taala. Nah, setelah pembaiatan itu terjadi, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Selanjutnya dikatakan dalam hadis tadi, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam untuk memerangi mereka. Tapi pasukan itu justru dibenamkan, ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Ya. Di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kepada istri beliau Ummu Salamah, ya, sepasukan dari umatku mereka datang dari arah Syam, mereka menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka, sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Zulhulaifah itu salah satu tempat mikot, ya.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, di hadis Bukhari mengatakan, "Ya Rasulullah, itu kan tempat itu banyak orang lalu lalang. Apakah orang-orang yang lalu lalang itu ikut terbenam juga bersama pasukan itu?" Kata Nabi, "Semua terbenam. Tetapi nanti dibangkitkan di hari berbangkit dengan niat yang berbeda-beda." Niatnya masing-masing. Yang niatnya menjadi pasukan ingin memerangi Al-Mahdi dibangkitkan dalam keadaan berdosa tentunya. Yang niatnya mau pergi haji atau umrah tentu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah, dalam keadaan berihram. Subhanallah. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pasukan itu dikirim dari Syam, dari utara ya, menuju ke Mekah. Loh Ustadz, kenapa mereka harus lewat darat? Kan bisa pakai pesawat aja. Oh, udah shutdown modern technology, Pan. Gitu. Nah, jadi mereka lewat Madinah, mau terus ke Mekah, tiba-tiba di satu daerah mereka dibenamkan. Nah, dari Syam, kira-kira dari negeri mana? Ada 4 negeri sekarang Syam itu. Palestina, mereka nyebutnya Israel, Lebanon, Suriah, dan Jordan. Jordan kira-kira pasukannya nggak berarti, nggak terlalu kita dengar. Dari Israel, mungkin Yahudi, tapi nggak cocok dengan hadis tadi. Kata Nabi, akan ada pasukan dari umatku, ya kan? Berarti nggak mungkin Yahudi. Lebanon, mungkin Lebanon Selatan ada kelompok Syiah namanya apa? Hizbullah. Ya, saya nggak mau nyebutnya Hizbullah, Hizbullah atau Hizbul Manat atau Hizbul Hubal, ya. Ya. Mungkin mereka, karena kan orang Syiah ngakunya Muslim, ngakunya bagian dari umat Muhammad, ya kan? Nah, mereka mungkin geram. Ah, ini kok Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dulu Al-Mahdinya muncul. Ah, udah kita perangi aja. Ini palsu nih Al-Mahdinya, menurut mereka. Tapi bisa juga aja dari Suriah. Karena Suriah juga pasukan Bashar Assad ini pasukan Syiah, anti juga sama Al-Mahdi versi umat Islam. Dan saya termasuk yang kuat dugaan saya ke Bashar Assad, ke Suriah. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah pembenaman itu, penenggelaman tersebut, ya kan? Maka ketika manusia melihat atau mendengar kabar tentang pembenaman itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak berdatangan membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Datang rame-rame ke Ka'bah gitu. Dan unik sekali, Nabi menyebut 2 negeri, Pak, Irak dan Syam. Irak dan Syam sekarang sedang damai apa sedang bergolak? Sedang bergolak. Berarti isyaratnya apa? Rupanya gelombang kedua pembayatan Al-Mahdi setelah mendengar pasukan terbenam di antara Mekah dan Madinah adalah gelombang mujahidin yang sudah terlatih, ya. Berarti begitu mereka berdatangan, Al-Mahdi segera punya pasukan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian setelah berbaiat pada Al-Mahdi, ya, ini sudah gelombang kedua pembayatan, ya. Lalu tampillah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Laki-laki ini mengirim pasukan untuk memerangi Al-Mahdi dan orang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun Al-Mahdi dan pasukannya dapat mengalahkan mereka. Nah, jadi ini benturan fisik pertama Al-Mahdi dan pasukannya melawan pihak lain. Ini perang pertama umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Mahdi. Begitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini ada kata kunci di sini. Laki-laki Quraisy ini dibantu oleh paman-paman dari jalur ibunya yang sukunya suku Kalb, ya. Coba Anda pernah lihat nggak Wikipedia? Anda buka Wikipedia, Anda tulis Al-Assad Family, Anda akan temukan kalimat sebagai berikut. Al-Assad Family itu keluarga yang berkuasa di mana? Di Suriah, ya. Sekarang namanya Presiden Bashar Assad. Dulu ayahnya namanya Hafiz Assad. Jadi Al-Assad Family ini kayak oligarki, kayak dinasti menguasai Suriah. Ini Syiah, ya. Nah, jadi disebutkan dalam Wikipedia, di Assads, ya, keluarga Assad ini originally come from Cordoha, ya, berasal dari Cordoha, di sebelah timur Latakia, yang lokasinya di sebelah barat utara Suriah, ya. They are members of the minority Alawite sect. Mereka itu kelompok dari sekte Alawite. Sekte Alawite itu bagian dari Syiah, ya. Nah, terus yang penting berikutnya, and they belong to the Kalbiyah tribe. Mereka berasal dari suku Kalb, gitu, ya. Makanya saya dugaan kuat saya, pasukan dikirim dari Syam itu dari Suriah, gitu. Dan sekarang Suriah sudah bergolak, Bapak dan Ibu, ya. Dan dia akan bergolak terus sampai apa? Sampai Al-Mahdi muncul, gitu.
Makanya jangan menganggap remeh apa yang berkembang di Syam sekarang ini. Ini bagian dari skenario akhir zaman. Nah, tetapi Allah takdirkan pasukan Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Terus kata Nabi apa? Alangkah ruginya orang yang nggak ikut serta dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang suku Kalb itu. Jadi di sini ada dua makna, kemungkinan maknanya. Makna pertama, suku Kalb ini kaya raya, sehingga ketika kalah maka kekayaan mereka jadi ghanimah bagi umat Islam, maka kebagian semuanya. Rugi yang nggak kebagian. Tapi saya nggak setuju dengan logika yang ini. Saya lebih setuju dengan logika kedua. Nabi mengusung kita untuk sangat mendukung pasukan itu karena apa? Karena ini pasukan pertama yang ikut berperang bersama Al-Mahdi. Mulianya mirip seperti mulianya para sahabat yang pertama kali ikut berperang dengan Nabi dalam perang pertama, namanya perang apa? Perang Badar. Semua sahabat yang pernah ikut perang Badar dapat julukan ahli Badar. Ini juga begitu, yang mau mengorbankan jiwa raganya bersama Al-Mahdi dalam perang pertama mendapat pujian dari Nabi SAW. Begitu. Baik, selanjutnya Al-Mahdi membagi ghanimah dan dia beramal di tengah manusia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulkan Islam, dia menyampaikan Islam ke seluruh penduduk bumi, dia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin menyolatkannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini semua peristiwa-peristiwa menyertai munculnya Al-Mahdi. Kewajiban setiap muslim adalah berbaiat kepada Al-Mahdi bagaimanapun sulitnya keadaan bila sudah jelas keberadaannya. Hadisnya sebagai berikut: fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullahi Al-Mahdi. Ketika kalian sudah melihat Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi.